Jepara 1899. Di balik tembok tinggi Kadipaten, hiduplah seorang perempuan muda dalam sunyi dan aturan tradisi. Ia mampu membaca Al-Quran dengan fasih, menghafal setiap ayatnya, namun belum memahami makna yang terkandung di dalamnya. Dari kegelisahan itulah tumbuh keberanian untuk mencari cahaya pengetahuan demi melawan gelapnya kebodohan dan ketidakadilan. Inilah kisah seorang perempuan bangsawan yang kelak dikenal sebagai pelita bagi kaumnya, Raden Ajeng Kartini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Mereka tampak khusyuk membaca Al-Quran. Apakah mereka mengerti maknanya? Bukankah selama ini kita tidak pernah belajar memahami ayat Al-Quran sebelumnya? Sejak kegelisahan itu muncul, hari-hari Kartini dipenuhi buku, tulisan, dan pertanyaan yang terus tumbuh di dalam pikirannya. Kartini, kamu tinggal sedang gelisah. Apa yang sedang kamu pikirkan? Aku membaca Al-Quran setiap hari serta melafalkannya dengan fasih. Tapi, bagaimana Al-Quran bisa menjadi petunjuk hidup jika aku tak memahami maknanya? Bukankah sejak dulu memang seperti itu, Tini? Kita hanya menjalankan apa yang sudah diajarkan tanpa paham maksudnya. Iya, benar kata dia, Tini. Tidak semua hal harus dipertanyakan terlalu jauh. Justru karena itulah aku merasa gelisah. Mengapa kita membaca Al-Quran tetapi tidak boleh memahami maknanya? Pertanyaan itu terus muncul dalam benak Kartini, menjadi kegelisahan yang perlahan menyalakan cahaya perjuangan. Dalam suratnya kepada Stella Zendelar, Kartini menuliskan kegelisahan yang selama ini memenuhi pikirannya. Mengenai agamaku, Islam. Aku harus menceritakan apa? Islam melarang umatnya mendiskusikan ajaran agamanya dengan umat lain. Lagi pula, aku beragama Islam karena nenek moyangku Islam. Bagaimana aku dapat mencintai agamaku jika aku tidak mengerti dan tidak boleh memahaminya? Al-Quran terlalu suci, tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa apapun agar bisa dipahami setiap muslim. Di sini tidak ada orang yang mengerti bahasa Arab. Di sini orang belajar Al-Quran tapi tidak memahami apa yang dibaca. Aku pikir itu gila. Orang yang diajar membaca tetapi tidak diajarkan makna yang dibaca. Itu sama halnya engkau menyuruh aku menghafal bahasa Inggris tapi tidak memberi artinya. Aku pikir tidak jadi orang soleh pun tak apa, asalkan jadi orang baik hati. Bukankah begitu, Stella? Surat itu menjadi suara hati Kartini, suara seorang perempuan yang mencari makna di balik setiap ayat yang selama ini ia baca. Di rumah Bupati Demak, Kartini mengikuti sebuah pengajian. Di tempat inilah, untuk pertama kalinya, ia mendengar penjelasan tentang tafsir surah Al-Fatihah. Pengajian itu dipimpin oleh seorang ulama dari Semarang, Mbah Soleh Darat.
Adapun nikmat itu terbagi menjadi dua. Pertama, nikmat dunia, kedua, nikmat agama. Nikmat agama itu lebih utama daripada nikmat dunia. Oleh karena itu, lafaz alhamdulillah adalah kalimat yang mulia. Maka wajib dijaga kehormatannya dan jangan digunakan untuk perkara-perkara yang hina. Maksudnya bagaimana, Kiai? Maksudnya, lafaz alhamdulillah itu tidak pantas diucapkan untuk perkara-perkara yang hina, seperti nikmat dunia semata. Namun, boleh mengucapkan alhamdulillah ketika memperoleh nikmat dunia. Apabila nikmat itu dapat mengantarkan pada nikmat agama dan membawa pada kebaikan akhirat, karena dunia itu bersifat rendah dan sementara. Sedangkan kalimat alhamdulillah adalah kalimat yang suci, maka jangan engkau samakan dengan perkara yang hina. Selama ini aku hanya membaca, tapi sekarang aku mulai mengerti. Selepas pengajian, hati Kartini dipenuhi rasa ingin tahu yang semakin besar. Dengan penuh keyakinan, ia meminta pamannya untuk mengantarkannya menemui Kiai Soleh Darat. Kartini, malam sudah larut. Mengapa kau masih tampak gelisah, Nduk? Ibu, baru kali ini aku mendengar ayat Al-Quran dijelaskan maknanya. Hatiku seperti dibukakan sesuatu yang selama ini gelap. Kau terlalu banyak memikirkan hal yang berat, Kartini. Justru karena itu, Romo, aku ingin bertanya langsung kepada Kiai Soleh Darat. Kakang, biarkan Kartini mencari jawaban. Tidak semua kegelisahan bisa diselesaikan dengan diam. Dengan ditemani pamannya, Kartini pun menemui Kiai Haji Soleh Darat. Kiai, perkenankan saya bertanya. Bagaimana hukumnya jika seorang yang berilmu menyembunyikan ilmunya? Mengapa Raden Ajeng bertanya demikian? Kiai, selama hidupku, baru kali ini aku berkesempatan memahami makna surat Al-Fatihah, surat pertama dan induk Al-Quran. Isinya begitu indah, menggetarkan sanubariku. Bukan buatan rasa syukur hati ini kepada Allah. Namun, aku heran mengapa selama ini para ulama meralang keras penerjemahan dan penafsiran Al-Quran ke dalam bahasa Jawa. Bukankah Al-Quran adalah bimbingan hidup bahagia dan sejahtera bagi manusia? Subhanallah. Pertemuan itu mengubah sesuatu dalam diri Kartini. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa ayat-ayat Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tetapi juga dipahami maknanya. Namun, jalan menuju ilmu tidaklah mudah. Jika Al-Quran adalah petunjuk hidup, mengapa banyak orang dibiarkan membaca tanpa memahami maknanya? Ilmu tidak boleh berhenti pada lisan, Dok. Ilmu harus sampai ke hati agar menjadi cahaya bagi kehidupan. Maka ajarkanlah kepada kami, Kiai, agar kami tidak hanya pandai melafalkan, tetapi juga mengerti. Permintaan itu terus hidup dalam hati Kiai Haji Soleh Darat. Di tengah larangan penjajah terhadap penerjemahan Al-Quran, beliau memilih jalan perjuangan mengajarkan makna dengan bahasa yang dapat dipahami rakyatnya sendiri. Sejak pertemuan itu, kegelisahan Kartini perlahan menemukan jawabannya. Kiai Haji Soleh Darat mulai menerjemahkan dan menjelaskan makna Al-Quran ke dalam bahasa Jawa dengan tulisan pegon, agar masyarakat dapat membaca sekaligus memahami isi kitab sucinya. Bagi Kartini, cahaya ilmu bukan hanya tentang membaca, tetapi tentang memahami
dan membuka jalan bagi perubahan. Dari keberaniannya juga belajar berpikir dan mencari makna kehidupan, dan hingga hari ini nama Kartini tetap hidup bukan hanya sebagai pelopor emansipasi perempuan, tetapi juga sebagai perempuan yang berani mencari cahaya ilmu di tengah gelapnya keterbatasan.